teman-teman supaya mengisi daftar hadir ini agar saya tahu siapa saja yang mengikuti kegiatan hari ini. Nanti kalau pengabsenannya sudah siap, tolong kembalikan kepada saya ya. Siap. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siap, PK. Terima kasih telah hadir. Bagaimana kabarnya? Baik, PK. Semoga sehat selalu ya. Untuk mengawali bimbingan kelompok hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita mulai dapat kita akhiri dengan baik. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita melakukan pelayanan BKP. Adapun pengertian BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baiklah teman-teman, ada 6 tujuan dari BKP. Yang pertama itu, melatih anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama-sama dengan teman kelompok, khususnya teman-teman yang ada di luar kelompok juga ya. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita dapat bersikap dan tegang rasa dengan orang lain. Dan yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah topik yang dibahas, yaitu tidak ikut kerja kelompok. Nah, ada 3 cara pelaksanaan layanan BKP. Yang pertama, semua anggota kelompok diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah atau saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika ingin berpendapat. Bergantian berpendapat sesuai dengan kesempatan jika berpendapat lebih dari 1 orang dalam waktu yang sama. Baiklah, di sini kita akan bahas ajas BKP. Ajas BKP itu ada 5. Yang pertama, ajas keaktifan, ajas keterbukaan, ajas kemandirian, dan ajas kenormatifan, serta ajas kerahasiaan. Yang pertama itu ajas keaktifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua, ajas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran-saran terhadap topik yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga, ajas kemandirian. Diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas di luar pertemuan ini. Yang keempat, ajas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara Anda ada 2 orang yang serentak tunjuk tangan, maka untuk kesepakatan siapa yang lebih dahulu yang berpendapat. Untuk lebih mengakrabkan kita semua, marilah kita memainkan games yang berjudul berbaris menurut. Baik, di sini saya akan meminta teman-teman untuk berbaris menurut angka lahir dan bulan lahir. Oke, kita mulai berbaris menurut bulan lahir, dimulai dari yang terakhir. Aku bulan 8. Bulan 7. Bulan 2. Bulan 8. Bulan 7. Apakah ini sudah pas? Pas. Baik. Berbaris sesuai tanggal lahir, dimulai dari yang terkecil. Tanggal 3. 8. 3. 12.
kita lanjutkan kegiatan kita. Yeay. Baiklah teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan kegiatan ini membahas topik. Pada pertemuan ini saya yang akan menentukan topik yang akan kita bahas. Nah, pada pertemuan selanjutnya teman-teman silakan menentukan topik yang ingin dibahas ya. Apakah teman-teman semuanya sudah siap? Siap, Baiklah. Oke. Baiklah teman-teman, adapun topik BKP kita pada pertemuan ini adalah tidak ikut tidak ikut kerja kelompok dalam pembelajaran. Topik ini dipilih karena kerja kelompok merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Tanpa partisipasi aktif dalam kelompok, proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, tidak ikut kerja kelompok sering menyebabkan individu menjadi tidak memahami materi secara mendalam, kehilangan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi ide, serta tidak dapat mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Dalam kondisi ini, membuat individu menjadi kurang siap dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sampai di sini ada yang belum dipahami teman-teman? Tidak ada, Baiklah. Oke, menurut teman-teman, mengapa penting topik ini dibahas? Silakan diberikan pendapat. Izin berpendapat ya Kak. Silakan. Jadi itu menunjukkannya kurang tanggung jawab seseorang. Ya, Izin berpendapat TK, kan? tidak ikut kerja kelompok itu merugikan diri sendiri. Izin berpendapat ya kan, tidak ikut kerja kelompok itu dapat menghambat pelajaran dan menghambat komunikasi terhadap sesama kelompok. Ya. Dan yang lain? Izin berpendapat ya Kak, merugikan, selain merugikan diri sendiri, merugikan teman kelompoknya yang dapat kecewa. Ya, silakan yang lain memberikan pendapat. Izin berpendapat ya Kak, tidak ikut kerja kelompok bisa menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap tanggung jawab bersama. Izin berpendapat Kak, Silakan. menurut saya tidak ikut kerja kelompok ini Baiklah memicu pertengkaran. Baik, dapat saya simpulkan tidak ikut kerja kelompok itu dapat menyebabkan komunikasi terhadap teman kurangnya pengetahuan, dan ketertinggalan ya. Nah, itulah tadi beberapa pendapat teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas menurut kawan-kawan apa saja yang menjadi faktor penyebab tidak ikut kerja kelompok. Izin berpendapat ya Kak. Iya, silakan. Nah, jadi faktor penyebabnya itu karena kurang percaya diri, terus malas berpartisipasi. Jadi Izin berpendapat TK, Silakan. menurut saya faktor penyebabnya itu konflik dengan anggota kelompok dan Baiklah, saya akan menyimpulkan seseorang tidak ikut dalam pengerjaan kelompok itu karena kurangnya manajemen waktu dan sifat yang malas ya. Baik, menurut kawan-kawan apa akibat yang terjadi dari seseorang yang tidak ikut dalam kerja kelompok? Siapa yang ingin berpendapat? izin berpendapat ya Kak. Ya, silakan. Jadi itu menimbulkan ketidakadilan. Keadilan. Apalagi? Saya PK, menurut saya jadi kemampuan bekerja samanya tidak berkembang. Oke, baik, terima kasih. Dapat saya simpulkan kalau akibat dari tidak ikut kerja kelompok ini membuat seseorang itu menjadi tidak mandiri dan lebih tergantung dengan orang lain ya. Oke, setelah kita mengetahui dampak dari orang yang tidak ikut dalam pengerjaan kelompok ini, menurut kawan-kawan, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan agar berpartisipasi dalam kelompok dilakukan? Izin berpendapat PK, menurut saya setiap anggota kelompok harus ikut berpartisipasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih. Baik. Pendapat PK,
apa yang dapat lakukan meningkatkan kesadaran diri, belajar mengatur waktu, dan berani menyampaikan kesulitan kepada teman kelompok. Oke, terima kasih. Nah, dari pendapat teman-teman tadi, siapa yang dapat menyimpulkannya? Izin PK, jadi kesimpulannya dari kesadaran diri, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kelompok itu harus ikut berpartisipasi agar tujuannya itu tercapai dengan baik. Jadi kita perlu kesadaran diri dulu, baru mengikuti pembelajaran itu dengan baik, gitu, tercapai kelompoknya. Gitu. Baik, terima kasih Cindy. Baik teman-teman, saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman semua. Silakan masing-masing menyampaikan komitmennya. Izin PK, Ya, silakan. saya berkomitmen untuk aktif berpendapat. Izin berpendapat kita. Komitmen saya itu menghargai pendapat teman. Terus siapa lagi? Izin berpendapat PK, komitmen saya itu hadir tepat waktu. Izin PK, komitmen saya itu menjaga suasana tetap kondusif. Izin PK, komitmen saya itu selalu bekerja sama dengan anggota teman. Lain? Izin pendapat PK, komitmen saya itu tidak memaksa. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Waktu kita sudah hampir berakhir. Di sini saya minta teman-teman untuk mengemukakan kesan yang teman-teman dapat pada pertemuan hari ini. Izin pendapat PK, pesan saya di sini menimba rasa saya. Pesannya, semoga tetap aktif dan berani menyampaikan pendapat, dan harapan saya semoga diskusi ini semakin hidup dan bermakna. Izin PK. Kesan saya itu saya termotivasi untuk tidak menunda tugas, dan pesannya itu berpendapat dengan baik dan harapannya bisa menjaga suasana yang baik. Silakan. Pesan saya termotivasi untuk tidak menunda tugas. Pesannya jaga sikap sopan dan profesional saat berbicara, dan harapannya semoga komunikasi tetap kondusif. Yang lain? Silakan. Jadi pesan saya tetap aktif dan berani menyampaikan pendapat, dan harapan saya semoga diskusi semakin hidup dan bermakna. Ya, silakan. Untuk pesan saya, jangan ragu untuk bertanya jika belum paham. Untuk harapannya semoga semua anggota mendapatkan pemahaman yang sama. Oke, terima kasih. Izin PK, Kemudian maaf, silakan. pesan saya kelola waktu dengan baik saat berdiskusi dengan kelompok. Harapan saya semoga diskusi berjalan efektif dan tidak melewati batas waktu. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Sayonara dalam bahasa Mandailing. Untuk teman-teman, saya undang untuk berdiri. Jadi, saya akan tarik. Sayonara, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, angkon masuk musik. Sayonara, sayonara, angkon masuk musik. Nangkon bola masak, nangkon bola masak, muda masak, oh nada guna
kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Selamat siang. Siap.